secepat kilat DPR RI mengesahkan dari RUU Minerba ini menjadi usulan inisiatif DPR. Menurut Anda urgensi apa sih Pak sebetulnya yang terkait dengan mendadaknya revisi RUU Minerba ini? Baik, Mbak Sasa, terima kasih. Jadi mendadaknya adanya inisiatif DPR dalam rangka perubahan keempat atas Undang-Undang 4 2009 ini juga mungkin sedikit mengagetkan bagi para pelaku industri di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Khususnya di kami asosiasi kami hanya di sektor komoditas mineral bukan logam dan batuan. Kami melihat bahwa banyak dari sektor komoditas kami pasal-pasal yang juga dibutuhkan untuk diubah di dalam perubahan keempat ini. Sehingga adanya mungkin di balik ini ada semacam keinginan pemerintah juga untuk memberikan hak yang sama kepada semua anak bangsa untuk bisa mengelola sektor yang katanya kita ini kaya banget di situ. Nah, tetapi jangan sampai di situ, tetapi banyak hal yang juga perlu kita cermati di dalam undang-undang sebelumnya yang juga perlu juga diubah di dalam momen ini. Sehingga momen ini jangan dilewatkan begitu saja dan kita harus mengambil manfaat dalam rangka mengambil sebesar-besar manfaat untuk bangsa kita ini. Oke, meskipun memang dalihnya adalah agar pengelolaan ataupun IUP pertambangan ini bisa juga diberikan kesempatan bagi halayak umum yang cukup banyak, diperluas, tidak hanya ormas, saat ini juga ada perguruan tinggi, bahkan UMKM. Tapi pandangan Anda, kejanggalan apa sih yang dirasakan terkait dengan revisi RUU Minerba ini? Jadi kita ini jangan menggunakan kan ada pilihan ya, ada husnudon dan suudon gitu ya. Jadi kita pakai yang husnudon saja, sangka baik saja bahwa momen ini momen untuk bagaimana spirit mengelola sumber daya alam ini bersama-sama. Nah, tetapi harus kita cermati bersama. Jadi artinya pelaku existing pun kita siap gitu mendukung pemberian hak-hak prioritas ini dengan catatan. Ada aspek finansial di situ, ada aspek teknik di situ, ada aspek lingkungan di situ yang kita pastikan bersama. Artinya ini bukan kerjaan yang mudah loh, ini juga banyak risikonya loh, punya banyak dampak terhadap kelangsungan anak cucu kita ke depan. Sehingga kita harus betul-betul cermat, betul-betul berhati-hati dalam langkah dalam kebijakan yang akan diambil ini. Tadi kan dari perspektif yang husnuzon ya. Kalau suzonnya seperti apa sih, kan kita juga harus mengkritisi Pak. Nah, kalau dari suudonnya kebetulan saya sendiri mungkin tidak bisa menerka-nerka apa yang ini ya, tetapi melihat bahwa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang selama ini barangkali melihat pertambangan ini sebuah bidang yang sulit untuk dijangkau atau sulit untuk diterjuni. Seperti itu, sehingga perlu afirmasi policy. Ada kebijakan afirmatif yang harus dilakukan pemerintah, ya mungkin seperti sekarang ini gitu yang dilakukan supaya kelompok-kelompok masyarakat lain ini bisa juga masuk ke dalam bidang ini. Tapi dengan secepat kilat diteken, apakah Anda melihat ini suatu kewajaran? Saya kira momen untuk menditok menjadi undang-undang ini kan butuh tahapan, Mbak Sasa. Jadi butuh tahapan yang mungkin nggak seperti Bandung Bondowoso juga dalam membentuk candi gitu ya. Ini artinya juga ini mirip Bandung Bondowoso, secepat kilat, seperti bangun candi. Iya, tapi kan tidak seperti itu juga. Ini kan masih kemarin kan Balik mengusulkan ini, kemudian inisiatif untuk dijadikan RUU inisiatif, masih lagi nanti kan konsep ini diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan konsultasi publik. Kemudian nanti kami kan tidak hanya sektor mineral bukan logam dan batu bara, mineral bukan logam dan batuan ya, ATBI ini. Jadi kami juga tergabung di dalam Sekber, namanya Sekber Asmira gitu ya, Sekber Asosiasi Mineral Batuan dan Batu Bara gitu. Jadi kami juga bersama-sama organisasi profesi dan organisasi perusahaan yang lain itu siap untuk bisa bersama-sama mengawal ini.